Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah kita baca hadis 500. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Hadis niki teriwayatkan isi sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya desida Rasul sallallahu alaihi wasallam berbasih, uhillal dhahabu wal hariru li inathi ummati, telah dibolehkan atau tekangguan emas kance sutra untuk dengan nina umat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti pembahasan sebelumnya niki, bahwasanya emas niki, perhiasan emas atau sutra kanggo untuk dengan nina umat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hurrima ala dzukuriha, dan haram untuk dengan mama umat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mama niki secara mutlak ndek kanggo kadu perhiasan dari emas atau kadu pakaian dari sutra, kecuali sutra misalkan sebagaimana disebutkan dalam hadis niki, sebatas apiaran seujung atau sebesar 1 jari, 2 jari atau 3 jari sampai 4 jari, sebatas sebagai apiaran kombinasi pakaian, bukan lebih dominan, lebih luik. Nah, sekedar untuk apiaran kombinasi hiasan dari pakaian niki, nah niki tekangguan untuk laki-laki kadu sutra. Lagu amun setengah-setengah atau lebih luik kain sutrane, maka niki tidak diperbolehkan, haram bagi laki-laki. Niki sampun terbahas terkait dengan sutra dan apiaran emas. Qala al-muallif rahimahullah wa an Himran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Himran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berbasih, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan, bahwasanya desida Allah niki senang, desida Allah niki suka apabila desida Allah kicanan atau ben nikmat yok hamba niki, an yara athara nikmatihi alaihi. Jadi desida Allah senang nabiaran seriuan athar. Nabi arti athar pengaruh dari nikmat yang desida Allah berikan kepada tiang pelunggu senamnya. Nah, tiang jelaskan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi nikmat niki bahasanya ada 2. Nikmat sak terkicanan jok hamba niki ada 2. Sak pertama adalah nikmat agama, sak kedua adalah nikmat dunia.
Nah, nikmat dunia niki, nikmat agama niki adalah nikmat berupa iman, takwa, dan ilmu. Nah, niki iman atau niki nikmat din atau agama. Nah, berupa iman yang pelunggu senamian, tekicanan iman, kemudian tekicanan ilmu, takwa oleh disida Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki nikmat yang paling besar yang disida Allah berikan jok hamba-hambanya. Nah, berembe asar bagaimana tiang pelungguh menampakkan asar atau pengaruh iman niki atau ilmu niki dengan tiang pelungguh beramal soleh. Jadi cara ente bersyukur atas iman niki adalah kita beramal soleh. Kemudian cara ente menampakkan pengaruh atau asar atau bekas dari ilmu niki adalah kita mengajarkannya atau mengamalkan. Ia cara ente menampakkan pengaruh atau asar bekas nikmat niki. Kemudian yang kedua adalah nikmat berupa ad-dunya. Nah, tekicanan tiang pelunggu senamian le dunia niki kesehatan. Tekicanan tiang pelunggu senamian harta. Maka tampakkan nikmat niki di hadapan manusia. Jadi sak tebeng sesugih ada bahasin Syekh Utsaimin rahimahullah, sak sugih tampakkan kekayaannya dengan misalkan pakaiannya solah, pakaiannya bagus. Niki bahasanya fa inna min athari ni'matillahi alaik, termasuk dari pengaruh atau bekas dari nikmat Allah kepada tiang pelunggu senamian adalah berupa harta, an yakuna libasuka jamilan. Nah, aden tekadu pakaian saksolah. Jadi ndak tekicanan teharte, tekicanan tegaji luwe lagu ndek tebani atau ndek temele beli pakaian saksolah dengan alasan ini tezuhud. Nah, niki pendapat atau pemikiran yang salah. Jadi harus tertampakkan desida Allah beng kejabatan, desida Allah beng kekayaan, maka kita tampakkan di hadapan manusia. La taqul ana qad an'ama Allahu alayya bil mal. Ndak berbahasa oh tiang tekicanan nikmat oleh desida Allah berupa harta. Wa indi mal kathir, tiang berdua harta luik. Akhruju bi'aba'atin muraqqa'ah wa thawbin wasakh. Lagu tiang sugul kadu jubah sak tipis, sak robek-robek. Wa thawbin wasakh, atau tiang kadu pakaian sak kotor. Jadi ngaku Allah kicanan tiang harta nikmat, lagu tiang tetap tiang sederhana, sugul kadu jubah sak sederhana, kadu pakaian sak kotor. Kemudian wani alim mutaqaffiah, sandalnya ya peleng-peleng, ya nataran pecah-pecah. Limadza ya akhi, kemudian keketuan, wahai saudara, padahal si desugih angkat pakaian dia sederhana. Kemudian qala li anna hadza huwa zuhdu. Kemudian dia menjawab, oh ni itu zuhud. Jadi dia nak milih kadu pakaian solah, padahal tebeng kekayaan oleh disida Allah lagu bahasanya, oh niki adalah pakaian zuhud. Hadza laisa bizuhdin, kata Syekh, ini bukan zuhud. Jadi zuhud niki sebagaimana yang jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bukan dengan pakaian yang lusuh. Zuhud itu di hati. Kadang dakaknya pakaian lusuh, dia natiaran kakenan lek balina. Ini bukan zuhud, tapi ambisi terhadap dunia niki belik besar. Melene sugih, melene ndekne cukup isi saat. Nah, niki bukan kepada zuhud. Zuhud niki dakak terberdua mobil, dakak terberdua bali bagus, dakak terberdua usaha, dakak terberdua jabatan. Lagu ndek tetap budak, ndek terlalu peduli dengan harta-harta ini. Sehingga jangan sampai harta niki sebabkan itu lali ibadah, lali sholat, lali zikir, atau lali dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza qad yakunul insan bihi athiman. Bahkan amun arak dengan sugih, dengan alasan zuhud, lagu tangkongna sandal dan sempel, ini
qad yakunul insanu bihi athiman, kadang berdosa bahasanya. Sehingga li'annahu libasu syuhrah, sehingga ini termasuk pakaian syuhrah. Sehingga napi ndek layak kondisine sasuge, mobilnya luwe, baline bener sugul kadu pakaian compang camping. Oh ini kan dia arak kena pencitraan syuhrah, ada tajum, ada macam. Li'annahu libasu syuhrah bin nisbah ilahi, ini sesuai menurut orang niki, untuk orang niki. Tapi kalau untuk orang miskin pakai pakaian yang biasa, itu biasa, tidak masalah, karena sesuai dengan kepengnya, keuangannya, harta, tidak masalah. Lalu dengan sugih berdua selapu berdua guna sugul kadu pakaian kotor lengi, niki termasuk pakaian syuhrah, kata Syekh. Fa inna syuhrata kama takunu fi lubsi syai' alladhi yalfitu an-nazar li-irtifa'ihi. Kadang yang namanya syuhrah niki adente yaltafitu an-nazar ilaih, supaya pandangan orang-orang niki tertuju kepadanya. Namun dengan sugih sugul langan mobil guna kadu pakaian biasa selaku dengan ya serminan, sugih lagu pakaian ini, akhirnya menyebabkan dia diangkat, disanjung dan seterusnya. Niki jadi terkait dengan nikmat Allah dalam agama, dalam dunia harus ditampakkan. Iman harus ditampakkan, tidak disembunyikan. Misalkan kita sebagai seorang muslim harus kita tunjukkan nikmat Allah berupa iman dan Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terelak berketopong. Termasuk niki menampakkan nikmat Islam. Termasuk syiar Islam. Harus kita tampakkan. Takut keparan muslim. Takut keparan penuntut ilmu. Penuntut ilmu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua mampu bertahan dalam belajar. Ribuan yang belajar, tapi yang keluar menjadi penuntut ilmu, menjadi orang alim 1, 2, 3. Nah, maka ketika Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita menjadi seorang muslim, orang yang beriman, menjadi penuntut ilmu, maka jangan malu menampakkan asar keimanan kita kepada orang lain. Oh, saya penuntut ilmu. Tunjukkan akhlak kita sebagai penuntut ilmu. Tunjukkan syiar kita sebagai penuntut ilmu dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian yang rapi, kemudian menggunakan syiar-syiar Islam seperti peci dan seterusnya. Jadi itulah cara kita menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang sugul telangan pondok, dit sembel beketopong, dit sembel bekereng, dit sembel teparan penuntut ilmu, akhirnya apa? Kadu selana gonti, kadu tangkong kaos, guna lalu kedek-kedek. Dit sembel teparan penuntut ilmu, padahal penuntut ilmu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Karena menuntut ilmu ini tidak sanggup dilakukan oleh semua orang. Makanya seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab adab talibul ilm, buah dari menuntut ilmu atau keutamaan menuntut ilmu sangat-sangat besar. Sehingga syaitan tidak mau kita berada dalam kondisi ini. Syaitan tidak mau kita berada dalam kondisi sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Karena tujuan syaitan adalah menghalangi kita, memalingkan kita, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa Islam, berupa iman, kemudian menjadi seorang penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallifu rahimahullah wa an aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari sida Rasul, naha an lubsil qayyi qassi wal mu'asfar, bahwasanya dari sida Rasul sallallahu alaihi wasallam larang terkadu pakaian al-qusayyi, niki pakaian yang dari sutra, wal mu'asfar atau pakaian yang berwarna kuning. Rawahu Muslim. Jadi hadis niki secara zahirnya
secara tekstual bahwasanya desida Rasul niki larang tekadu pakaian napiaran sutra wal muasfar, dan pakaian yang dicelup kuning misalkan, atau pakaian yang berwarna kuning. Jadi kuning menyala. Kalau pakaian yang dari sutra sampun terbahas karena banyak hadis yang melarang. Namun pakaian kuning niki apakah diharamkan secara mutlak? Dia terganggu kadu pakaian kuning atau ada kemudahan? Misalkan apakah haram di sini larangan litanzih sampai tingkatan dimakruhkan atau dibolehkan? Yang bacakan fatwa para ulama tentang masalah ini. Jadi terkait pakaian yang berwarna kuning atau pakaian yang berwarna merah, dua warna niki, sak kuning maupun pakaian sak berwarna peak. Nabi bahasa ulama faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi lubsi thawbil ahmar ala aqwal. Nah, jadi bahasa ulama, para ulama berselisih pendapat tentang hukum tekadu pakaian sak berwarna beak atau berwarna kuning, kuning murni atau beak murni. Kemudian awsaluha al-hafidh fil fath ila sab'ati aqwal aw thamaniyah. Nah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar penyusun kitab Bulughul Maram niki, beliau mengumpulkan sekitar 7-8 pendapat ulama tentang hukum kadu pakaian kuning atau pakaian merah. Nah iya Bu Malik yang kembalikan jok yang pelunggu senamian. Jadi untuk memahami hadis niki tidak boleh mentah-mentah. Malah niki amun terpahami secara mentah-mentah, Rasulullah larang tegadu pakaian kuning. Berarti oh ini hadis jelas larangannya. Rasulullah ndek tetekangguan kadu kuning, amun tendek kembali jok penjelasan para ulama sesat, salah jadi ia buta perlu kembali dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Jadi dalam semua hadis, amun Imam Zahiri, beliau termasuk Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Zahiri, karena mereka memahami hadis itu sesuai dengan teksnya, makanya beliau salah satu yang berpendapat tentang haram menggunakan pakaian sak warna beak atau sak kuning, karena beliau berpegang dengan teks. Sesuai dengan teksnya larangan ya larangan, dan bau otak-atik, dan bau terubah, larangan. Nah, bagaimana dengan ulama yang lain? Nah, ulama yang lain kemudian yang dirojihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar setelah beliau mengumpulkan 7 pendapat ulama, beliau mengatakan warajjah Al-Hafidh fil Fathi, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau merajihkan bikarahatihi, dimakruhkan, in kana lizinati wasyuhrah. Makruh kadu sak warna beak atau sak kuning tujuannya adanya perhiasan atau sebagai pakaian syuhrah, adanya paengat, adanya terkenal. Wajawazu in kana fil buyut wal mihnah, atau bahasan beliau kanggun amun tegadu elik dalam bali atau tegadu begawean. Jadi kadu begawean lagu untuk perhiasan, untuk gaya-gaya niki ndik kanggu bahasan makruh, bahasan lagu ndik sampai pada tingkatan haram. Wa nusiba hadzal qaul ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat. Kemudian nusiba ilal Imam Malik, kemudian dinisbatkan jok Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yajuzu lubsus thawbi al-abyad, kanggo tegadu pakaian putih, al-ahmar atau beak, al-asfar atau kuning, al-akhdar atau pakaian warna hijau, wal mukhattat wa ghairiha atau yang bergaris-garis atau yang lainnya, min alwani thiyab,
daripada warna-warna pakaian. Wala khilafa fi hadza, di narak perselisihan ulama dalam masalah ini. Wala karaha fi syai'in minhu, dan tidak makruh. Qala Syafi'i wal ashab wal afdal al bait. Lagu bahasa Imam Syafi'i dan murid-muridnya, yang paling afdal amun tegadu pakaian putih. Lagu bukan berarti pakaian selain putih niki haram. Paling mentok adalah makruh pakaian sak kuning atau sak bea. Nah niki ya butuh perlu dalam memahami hadis-hadis Nabi niki ada yang merujuk kepada penjelasan para ulama. Jadi setiap hadis-hadis niki harus dikembalikan. Jadi tidak ngotot niki sudah jelas hadisnya ini, larangan ini. Ndik tebati pendapat ulama karena ini Rasulullah langsung membahasnya. Tapi untuk memahami hadis Rasulullah, alatnya tidak cukup. Yang memahami, yang mengumpulkan semuanya adalah para ulama. Itu tinggal terbaca penjelasan para ulama. Nah, niki terkait dengan pakaian sak berwarna kuning atau berwarna bea. Jadi kanggo untuk misalkan elek Bali atau untuk kerja, lagu tujuan gaya-gaya sebagai perhiasan niki kemakruhan. Qala al-muallif rahimahullah, ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a Ali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfarain. Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam serminan Ali kadu dua pakaian yang berwarna kuning. Jadi desida Nabi serminan Sayyidina Ali kadu dua pakaian yang berwarna kuning. Faqala, kemudian desida Nabi berbahasa, ummuka amaratka bihadza. Oh, inande suruh de kadu pakaian kuning. Bahasanya ini pengingkaran langan desida Nabi, apakah inande suruh de kadu pakaian kuning niki. Nah, niki menunjukkan pakaian kuning niki adalah pakaian dengan nine. Nah, di sini beliau napiaran merajihkan pendapat yang memakruhkan pakaian kuning. Kemudian berikutnya, niki ada faedah yang ini, perkataan ummuka amaratka bihadza walidzalika qala ahlul ilmi. Para ulama berkata fi babil hadanah, pada bab pengasuhan, dalam mengasuh anak niki. Nah, jadi ada yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu terkait dengan masalah pengasuhan anak. Annahu idza khuyyiral ghulam, kalau seandainya anak kecil niki diberi pilihan, alladzi balagha 7 sinin, usianya 7 tahun, tebang pilihan, waqtara ummahu, kemudian dia pilih inaknya, oh tiang melen tiang dot kancinan tiang, ini usianya 7 tahun sampai sebelum balik dia memilih. Tapi kalau lebih dari itu kedua-duanya, balagha 7 sinin, amun pilih inaknya, fa innahu yakunu indaha lailan wa inda abihi naharan. Dakakna pilih inaknya, maka sebaiknya kanak usia 7 tahun niki kekelem inda abihi elek bapaknya naharan, inda abihi naharan elek napian kenjelo kance bapaknya kekelem kance inaknya, li ajli an yu'adzibahu wa yaqumu bima salih. Adena tajah, adena napian tajah isi bapaknya. Nah, jadi bagi kekelem kance inaknya kan tinduk, kenjelo niki kance bapaknya, aden tajah kemudian melaksanakan demi kemaslahatan anak niki. Jadi tidak sampai para niki sampai ya faedah bahwasanya ada sida Nabi ketika melihat Ali dengan pakaian ummuka amaratka bihadza, oh inande suruh dekat pakaian ni. Ya bahasa Syekh Utsaimin adente amun misalkan dalam kepengasuhan iki adente bagi adene mau perajahan langan inakne kance adene mau perajahan langan bapakne. Kemudian yang terakhir dalam bab libas, qala al-muallif rahimahullah, an Asma binti Abi Bakrin,
dari Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asma binti Abi Bakar, kakak isi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, mengeluarkan jubah desida Nabi. Ini setelah meninggalnya Nabi. Jadi Asma binti Abi Bakar niki ye sugulane jubah tangkong desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, makfufatal jaibi. Pakaian niki disulam pada bagian kerahnya, kita sulam ya, nantian ya terumbuk. Wal kumain atau ele lengane, wal farjain atau pada dua belahan, mungkin bagian niki bidiba tesulam tebeng napiaran kombinasi dengan menggunakan dibat, yaitu sutra yang tebal. Nah, jadi tembeng kombinasi atau apa bahasa kita motif. Nah, tulan motif ele belong kancele lengan kancele pecahan niki. Jadi beliau mengeluarkan jubah Rasulullah niki ada motif dari sutra ele kerah, kemudian ele lengane kancele pecahannya. Nah, niki sampun terbahas. Nah, niki pembahasan yang inti. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Hadis niki diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asalnya di Sahih Muslim. Wa zada kanat inda Aisyah. Olai jubah niki ele adina taune jubah desida Nabi niki lai ele adina Aisyah hatta qubidat. Sampai Nabi aran Aisyah radhiyallahu anha meninggal. Jadi jubah niki tetap simpan isi ibunda Aisyah sampai beliau meninggal. Faqabattuha, setelah meninggal Aisyah radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar kakaknya ye bait jubah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu yalbasuha. Nah jubah niki laik tekadu isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu naghsiluha, kami mencucinya. Nah, ye pokoknya ye bisoknya jubah desida Nabi niki lil mardo, untuk dengan sakit. Yustashfa biha, iye kaduna obatan dengan sakit. Jadi ai hasil perasan jubah desida Nabi niki iye sinebeng nginem atau sinebeng mandi dengan sakit. Wa zadal Bukhari fil Adabil Mufrad, dan Imam Bukhari menambahkan dalam kitab Adabil Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ah, dan desida Nabi menggunakan pakaian niki, jubah niki yang perhiasan niki lil wafdi, untuk napiaran untuk al wafd, untuk apa namanya orang-orang yang berdatangan, utusan-utusan. Jadi desida Nabi amun arak tamu atau amun arak utusan langan luah ye guna kadu jubah niki. Nah niki bahasa ulama bahwasanya keanjuran amun arak tamu ndak te cuek, dalam arti arak tamu kadu pakaian-pakaian kadang tangkongnya atau dinarak sama sekali isi ihtiram atau menghormati tamu sak datang asal-asal wah apa-apa. Nah, jadi amun arak utusan, amun arak tamu, maka desida Nabi mencontohkan bahwasanya beliau menggunakan pakaian khusus. Nah, jadi mana-mana tegadu pakaian yang ya sopan, berkerah, kemudian kadu wewangian, wal jum'ati, dan beliau menggunakan pakaian ini untuk Jumat. Nah, yang perlu kita bahas masalah fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Kata Asma binti Abi Bakar, kami, berarti kami niki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Asma doang. Fa nahnu, dan kami mencuci jubah Rasulullah niki untuk mengobati, air niki digunakan untuk mengobati
orang-orang yang sakit di kalangan para sahabat dan setelahnya. Nah, makin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah tabarruk, mengambil berkah dengan athar, peninggalan-peninggalan Nabi atau orang-orang soleh niki diperbolehkan? Apakah kanggo napiaran memperoleh atau mendapatkan keberkahan kadu peninggalan-peninggalan orang soleh, tangkongnya atau bekas minumnya atau tempat bekas napiaran tahun sholat atau bekas tahun tokol, kanggo dek mencari keberkahan atau mengambil keberkahan dari tempat-tempat ini. Para ulama dalam masalah niki terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang membolehkan. Jadi mengambil berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi niki semua sepakat kanggo. Jadi ambil berkah dari peninggalan-peninggalan Nabi ini semua ulama sepakat. Nah, bagaimana dengan peninggalan-peninggalan para ulama seperti pakaiannya, tangkongnya, tempat tokolnya, atau sisa makanan dan seterusnya. Nah, niki terjadi perbedaan para ulama. Pendapat yang pertama, qaulu al-jawaz, ara bebase kena kanggu. Nah, jadi hadis-hadis niki menunjukkan bahwasanya boleh bertabarruk dengan athar atau peninggalan-peninggalan dengan soleh. Nah, niki pendapat Syafi'iyah, Jumhur Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, Madhab Hambali, wa ba'dul Hanafiyah, dan sebagian Madhab Hanafi berpendapat dibolehkan. Masa kedua pendapat yang mengatakan dilarang. Ya, ini pendapatnya Malikiyah, Madhab Maliki, wa Jumhurul Hanafiyah, dan Jumhur, mayoritas ulama Hanafi, wa qaulun mu'tabarun indal Hanabilah, dan ini pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hambali. Jadi intinya tabarruk, memperoleh keberkahan dengan nabiaran pakaian, peninggalan, bahkan disebutkan dengan kuburan orang soleh, niki terjadi khilaf. Yang ada 11 lembar makalah yang menyebutkan pendapat-pendapat imam, ada sampai 26 imam-imam besar pada dari abad 300 sampai seterusnya, yang mereka membolehkan mencari atau memperoleh, mendapatkan keberkahan dari peninggalan-peninggalan orang soleh. Kemudian Al-Hafidh Al-Zahabi kemudian mengumpulkan belasan-belasan para imam-imam dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, niki beliau mengumpulkan belasan pendapat-pendapat ulama, sekitar 16 dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari tentang bolehnya mendapatkan atau memperoleh keberkahan dari athar atau peninggalan orang-orang soleh niki sekitar 11 lembar tentang makalah tentang masalah niki. Nah, intinya masalah niki adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang jumhur fuqaha Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian sebagian dari Hanafi membolehkan, kemudian yang tidak membolehkan, bolehnya hanya kepada peninggalan Nabi. Ini adalah madhab Maliki, kemudian madhab sebagian besar ulama Hanafi, dan pendapat yang kuat dalam madhab Hambali. Jadi dua pendapat para ulama. Nah, niki sehingga tidak perlu saling ngotot menganggap bahwasanya ini kuat sehingga menyalahkan yang mengatakan tidak boleh, atau menganggap bahwasanya yang mengatakan boleh terjatuh dalam kesyirikan atau terjatuh dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki insyaallah nanti
bagi para asatidzah saya kirimkan makalahnya biar dibaca pendapat-pendapat para ulama. Kalau seandainya misal kita mengatakan, oh ini kan pendapat ulama, lah yang menjelaskan, yang memahami hadis-hadis Nabi, kebetulan ini adalah semua diambilkan dari syarah-syarah Sahih Bukhari. Jadi para ulama, misalkan Al-Aini dalam syarah Sahih Bukharinya, ulama ini dalam Sahih Bukharinya, dan seterusnya. Ketika menjelaskan Sahih Bukhari, beliau menjelaskan tentang masalah ini.